Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fakih, NIM 191031321000056 dari kelompok 9 mata kuliah Bisnis Internasional yang akan membahas organisasi bisnis internasional, khususnya sistem insentif dan pengendalian. Insentif dan sistem pengendalian adalah tugas utama kepemimpinan dalam perusahaan untuk mengendalikan subunit yang beragam sebagai cara memastikan pekerjaan mereka sesuai dengan strategi dan finansial perusahaan. Jenis sistem pengendalian sendiri terbagi menjadi 4 bentuk utama. Yang pertama, pengendalian personal, pengendalian birokratis, pengendalian keluaran, dan pengendalian budaya. 1. Pengendalian personal. Pengendalian personal adalah pengendalian dengan hubungan personal kepada bawahan, di mana hubungan supervisi terjadi secara langsung kepada bawahan. Pengendalian ini dilakukan untuk menyelidiki penggunaan strategi, struktur, dan kinerja keuangan pada operasi bisnis perusahaan. Yang kedua, pengendalian birokratis. Pengendalian ini melalui sistem peraturan dan prosedur yang mengatur tindakan perusahaan subunit, penganggaran subunit, dan pengalokasian modal termasuk ke dalam pengendalian ini. Yang ketiga, ada pengendalian keluaran, meliputi pengaturan tujuan subunit untuk mencapai dan menyatakan kondisi tujuan secara relatif matriks kinerja. Jika tujuan tercapai, manajer akan mendapatkan penghargaan. Jika subunit gagal mencapai tujuan, manajemen utama akan mengintervensi secara proaktif dalam sebuah manajemen subunit, seperti mengganti manajemen puncak dan mencari cara lain untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Yang keempat, ada pengendalian budaya. Terjadi ketika karyawan cenderung mengendalikan sistem nilai dan norma perusahaan, serta perilaku mereka sendiri, yang mengurangi supervisi secara langsung. Di sebuah perusahaan dengan budaya yang kuat, pengendalian pribadi dapat mengurangi kebutuhan untuk sistem kontrol yang lain. Lalu, ada sistem insentif. Insentif sendiri merujuk pada alat yang digunakan untuk memberikan penghargaan yang sesuai terkait perilaku karyawan. Tujuan dari insentif adalah mendorong karyawan memperbaiki efisiensi dari unit kerjanya dan bekerja sama dengan unit yang lain. Sistem insentif pengendalian, insentif dan strategi dalam bisnis internasional. Ambiguitas kinerja sendiri terjadi ketika penyebab buruknya kinerja suatu subunit tidak jelas. Tidak jarang ketika kinerja subunit bergantung pada subunit lainnya. Tingkat ambiguitas kinerja sendiri adalah fungsi dari saling kebergantungan subunit dalam sebuah organisasi. Implikasi untuk pengendalian dan insentif. Biaya pengendalian didefinisikan sebagai jumlah waktu yang digunakan manajemen untuk memantau dan mengevaluasi kinerja subunit. Pada saat biaya pengendalian terlalu tinggi, sistem insentif dapat digunakan untuk mengontrol subunit. Ketika ambiguitas kinerja membuat sulit untuk menilai kinerja subunit, menghubungkan upah insentif dari manajer senior dengan entitas yang kedua subunit miliki dapat mengurangi masalah yang dihasilkan. Lalu yang terakhir, ada proses-proses budaya organisasi. Proses sendiri dapat didefinisikan sebagai cara di mana keputusan dibuat dan pekerjaan dilakukan dalam sebuah organisasi. Proses dapat ditemukan di berbagai tingkatan dalam organisasi. Proses sendiri dalam organisasi dapat diringkas sebagai gambaran berbagai langkah dan poin keputusan yang terlibat dalam melakukan suatu pekerjaan. Sebuah proses sangatlah penting dalam organisasi karena dapat memicu keunggulan kompetitif yang dapat dikembangkan dari sebuah organisasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.